Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan bercerita tentang kereta emas kerajaan Belanda yang disebut dalam bahasa Belanda The Gouden Koets. Ada berita sekitar 3 minggu lalu, Raja Willem-Alexander memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kereta emas kerajaan Belanda. Keputusan ini didasari oleh protes terus-menerus terhadap kereta emas itu. Pertanyaannya adalah apa yang menarik dari kereta emas itu? Beberapa surat kabar, beberapa situs sudah menulis bagaimana kereta emas itu menimbulkan perdebatan bertahun-tahun, menimbulkan kontroversi bertahun-tahun. Oke, saya akan membagi cerita ini menjadi 2 bagian. Pertama adalah tentang kereta emas kerajaan Belanda yang menimbulkan perdebatan bertahun-tahun dan diputuskan untuk tidak digunakan lagi oleh Raja Willem-Alexander. Yang kedua adalah latar belakang mengapa kemudian kereta itu menjadi perdebatan. Apa yang kemudian menjadi perdebatan? Ini berhubungan dengan perilaku bisnis Belanda dan banyak perusahaan tentang perbudakan di Nusantara. Kereta emas Belanda itu dipersembahkan rakyat Amsterdam pada saat Ratu Wilhelmina dilantik tahun 1898. Namun saat itu Ratu Wilhelmina menolak untuk menerimanya. Disebutkan dalam sebuah kisah yang mudah ditemukan di berbagai macam situs, Ratu Wilhelmina menolak menerima hadiah apapun pada masa pelantikannya. Kereta emas itu baru diterima oleh Wilhelmina sehari kemudian. Tidak ada yang salah pada saat kereta itu diserahkan. Tahun itu Belanda masih negara kolonial dengan jajahan terbesarnya adalah Nusantara. Dan Amsterdam adalah sebuah negara yang diperkaya oleh bisnis perbudakan. Namun setelah Belanda tidak lagi menjadi negara kolonial, kereta itu menjadi masalah. Apa yang kemudian terdapat di kereta emas itu? Kereta emas kerajaan Belanda dirancang oleh speaker. Kayu yang digunakan untuk membuat kereta itu adalah kayu jati Pulau Jawa. Gading yang menjadi ornamen di dalam kereta itu berasal dari gajah Sumatera. Entah berapa gajah Sumatera harus mati agar gadingnya dibawa ke Belanda dan menjadi ornamen bagian-bagian penting di kereta itu. Dinding kereta, seluruh dinding kereta berisi lukisan-lukisan yang menggambarkan simbol-simbol harapan-harapan akan masyarakat Belanda di masa depan. Dan juga ada kemudian gambar yang menjadi kontroversi bertahun-tahun, terutama pada era modern, yaitu gambar tentang perbudakan. Di dalam gambar itu Wilhelmina dikelilingi oleh petinggi-petinggi atau elit-elit masyarakat jajahan. Di situ ada elit dari pulau-pulau Jawa dan juga pulau-pulau yang lain. Kemudian di sebelah kirinya ada elit-elit dari daerah kolonial di Afrika. Di bawahnya ada budak sedang bersujud dan satu lagi menghaturkan sembah. Itulah yang kemudian menjadi kontroversi. Lukisan ini dan seluruh lukisan di kereta itu dilukis oleh Nicolaas van der Waay, seorang profesor pada saat itu. Gak ada yang salah ketika lukisan itu dibuat, gak ada kontroversi apapun. Bahkan kemudian Wilhelmina menggunakan kereta itu khusus untuk Prinsesdag.
Prinsesdah itu adalah sebuah upacara tahunan ketika ratu keluar dari istana untuk memberikan pidato tahunan di depan sidang parlemen. Dia keluar dari istana ke ruang sidang parlemen, kemudian balik ke istana dengan kereta itu. Terus setiap tahun. Leven de koning! Prinsjesdag, de jaarlijkse traditie hier in Holland, in Den Haag. The favorite is the carriage, the golden carriage, because you only see it once a year. Kereta emas itu hanya digunakan untuk Prinsesdah, nggak lebih. Selama Wilhelmina berkuasa, juga sama sekali tidak ada kontroversi. Begitu pula penggantinya. Namun memasuki ketika sebelum abad ke-21, mulailah muncul persoalan dengan kereta itu. Kereta itu sudah tidak pantas lagi digunakan karena merupakan simbol masa lalu yang salah. Itulah yang membuat Belanda sulit beradaptasi atau sulit berdamai dengan masa lalu. Apalagi kemudian pemerintah Belanda menolak minta maaf kepada negara-negara yang pernah dijajah dan memperbudak rakyatnya. Akhirnya kemudian seperti kita tahu, kereta itu masih terus digunakan. Ratu Beatrix juga menggunakannya setiap tahun untuk ketika dia berpidato di parlemen, sampai kemudian Raja Willem Alexander memutuskan untuk tidak menggunakannya. Menjadi persoalan adalah keputusan untuk tidak menggunakan kereta itu tidak disertai oleh permintaan maaf. Tidak ada kata maaf dari Raja Willem Alexander atas apa yang telah dilakukan di masa lalu oleh negaranya. Sebab dia punya alasan yang menarik untuk tidak meminta maaf, bahwa apa yang dilakukan di masa lalu tidak bisa diadili oleh nilai-nilai modern. Itu yang membuat kemudian Belanda tetap bersikukuh tidak mau meminta maaf atas bisnis budak yang dilakukan selama lebih dari 200 tahun di Nusantara. Oke. Sekarang yang kedua adalah seperti apa sih bisnis budak atau perbudakan yang dilakukan Belanda dan perusahaan-perusahaan dagangnya di Nusantara. Kita mungkin mengenal VOC, juga mengenal beberapa perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di sini. Terutama yang paling besar adalah VOC. VOC, kalau menurut sejarawan Regibay, itu tidak dibesarkan dari perdagangan rempah-rempah, tetapi budak. VOC sebagai perusahaan berdagang budak. Orang-orang di dalam VOC, karyawan-karyawan VOC juga berdagang budak secara ilegal. VOC memungut pajak. Setelah VOC bangkrut, praktek dagang budak ini yang paling menguntungkan dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Dimulai dari tahun 1800. Sejenak melihat ke belakang, VOC bangkrut sebagai entitas dagang, sebagai entitas perusahaan. VOC itu lenyap Desember 1799. Setahun 1800 mulailah kemudian pemerintah Belanda mengambil alih semua asetnya dan menjalankan bisnisnya. Salah satu bisnis yang paling menguntungkan adalah perbudakan. Tahun-tahun itu kita masih bisa melihat di Batavia bagaimana pasar budak dibuka. Salah satunya dari Swick. Itu bisa gambar-gambarnya kita bisa cari di berbagai situs sejarah. Dan kemudian di luar Batavia juga banyak pasar budak. Budak-budak ini diambil dari wilayah-wilayah Nusantara, Bali, Sumbawa, Makassar, dan lainnya. Bisnis itu berjalan. Tidak hanya Belanda yang berbisnis budak, karena ini sangat menguntungkan. Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa juga berbisnis budak karena sangat menguntungkan. Pasar budak itu tersebar di hampir di semua pelabuhan di Asia dan di Afrika, dan budak-budak setiap tahun mengalir ke Eropa dan Amerika. Sebuah bisnis yang luar biasa hebat pada saat itu. Namun pada tahun 1830 Prancis menghapus perbudakan. Negara pertama yang menghapus perbudakan lewat sebuah keputusan di kerajaan Prancis. Pada saat itu perbudakan dilarang. Perusahaan-perusahaan Prancis dilarang lagi melakukan bisnis budak.
Tahun 1848, Inggris mengikuti jejak Prancis menghapus perbudakan. Maka Belanda menjadi satu-satunya negara Eropa yang berdagang budak. Itu terjadi sampai tahun 1860. Sebelum itu, sebelum tahun 1860 terjadi perdebatan yang luar biasa di parlemen Belanda. Ada kesadaran muncul di parlemen bahwa kita malu untuk kalau berdagang budak terus-menerus karena negara lain sudah meninggalkannya. Di sisi lain, ada anggota parlemen yang mewakili kepentingan ekonomi nggak setuju perbudakan dihapus. Terjadilah pertengkaran hebat. 1 Januari 1860 keluar keputusan parlemen melarang perdagangan budak. Namun keputusan ini nggak bisa dijalankan sampai kemudian keluar keputusan kedua tanggal 3 Juli 1863. Keputusan ini mengecewakan pengusaha-pengusaha Belanda yang ada di Nusantara. Mereka marah. Pangeran-pangeran di Belanda juga marah. Ada 2 hal yang kemudian membuat mereka marah. Pertama adalah ketika perbudakan dihapuskan, mereka harus membebaskan ribuan budak tanpa mendapatkan apapun. Sementara mereka mendapatkan budak itu dengan cara beli. Jadi harus ada mekanisme tebus dan itu tidak bisa dilakukan. Pada tahun 1860 ketika keputusan pertama saja itu ada 4.500 budak. Hanya ada 4.500 budak yang ditebus. Atau sang budak itu mengeluarkan uang untuk menebus dirinya. Sementara puluhan ribu lainnya bebas begitu saja tanpa memberikan tebusan uang kepada majikan. 1863 pada saat keputusan kedua keluar, mereka tambah marah. Bisa dipastikan nilai jual produk-produk Belanda, Hindia Belanda di Eropa itu akan tidak laku di pasaran karena harga yang sangat tinggi, harga produksi yang sangat tinggi. Ketika perbudakan dihapuskan, mereka harus bayar pekerja. Akibatnya apa? Perbudakan terus berlangsung sampai 50 tahun sejak keputusan kedua. Perbudakan di Hindia Belanda baru benar-benar hapus pada dekade pertama abad ke-20. Kira-kira tahun 1910. Itu pun untuk menyiasatinya pemerintah Belanda pada saat itu mengubah kata slave atau budak menjadi kuli kontrak. Itu terjadi di Medan. Bagaimana orang-orang Jawa dikirim ke Medan sebagai budak, tapi dengan nama kuli kontrak. Orang-orang Jawa kemudian dikirim ke Suriname sebagai budak, tapi dengan nama kuli kontrak. Baru pada tahun 1910-an, 1910 atau mungkin sebelumnya, perbudakan hilang dari Hindia Belanda. Di sisi lain, di Belanda, Amsterdam itu surut karena kota itu dibesarkan, kota itu dibikin makmur oleh perbudakan. Kereta emas diberikan kepada Ratu Wilhelmina itu dengan harapan Ratu tetap mempertahankan bisnis perbudakan sekian lama agar kemudian kota tetap makmur. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Menjadi menarik adalah seluruh gambar di kereta itu dengan ornamen-ornamennya, dengan segala simbolnya terpelihara sedemikian rupa. Kalau sekarang dia tidak lagi digunakan, kereta itu akan tersimpan di museum. Artinya Belanda sebenarnya sedang mengabadikan sebuah bisnis keji yang dilakukannya selama lebih dari 200 tahun. Saya rasa cukup sekian pembahasan saya tentang kereta emas kerajaan Belanda dan simbol perbudakan abadi yang dibuat oleh Belanda. Sekian, terima kasih.